Tidak ada dua subjek yang tampak lebih jauh terpisah. Yang satu, puncak dari semangat manusia, dan salah satu sumber makna yang paling utama. Yang lainnya, sebuah paksaan yang menyedihkan dan mengganggu, hingga baru-baru ini dikutuk oleh agama dan dokter, dan masih sulit untuk disebutkan dalam lingkungan yang sopan atau cerdas. Namun demikian, masturbasi layak dihormati sebagai aktivitas kreatif yang sebenarnya. Sebuah karya selama 5 hingga 10 menit, yang merupakan koreografi mental yang sangat kompleks, yang, dalam contoh-contoh terbaiknya, menggunakan kemampuan yang sama dengan yang mendasari seni besar. Leonardo da Vinci yang terkenal mencoba menarik perhatian pada peran vital yang dimainkan dalam kehidupan seni oleh aktivitas kreatif di pikiran kita, dibandingkan dengan ketangkasan fisik kita di atas kanvas, ketika ia mengusulkan bahwa yang terpenting, la pittura è cosa mentale. Seni adalah aktivitas mental. Sesi masturbasi, menurut logika ini, bisa sama artistiknya, kompleks secara naratif dan seindah lukisan manapun. Meskipun tidak terikat pada pembuatan apapun yang bisa digantung di galeri. Kita dapat mengidentifikasi setidaknya 4 langkah umum yang akan dilakukan baik oleh seniman maupun pelaku masturbasi saat mereka mengejar seni yang hebat di satu sisi dan orgasme di sisi lain. Bagi orang awam, salah satu teka-teki besar seni adalah di mana para seniman menemukan inspirasi mereka. Dan sungguh mengejutkan, seringkali dalam momen-momen biasa kehidupan yang kita lalui dengan cukup polos, para seniman akan menemukan materi terpenting mereka. Kami kebetulan melihat beberapa pohon, sebuah pom bensin, pemandangan kota, beberapa pedesaan. Mereka melihat bahan mentah untuk karya-karya agung. Demikian pula orang yang masturbasi bisa berada di kereta, di supermarket, atau dalam rapat di tempat kerja, dan tanpa ada tanda-tanda luar sama sekali, bisa dengan diam-diam mengambil bahan berharga, sebuah kaki di sini, sebuah pergelangan tangan di sana, yang kemudian akan ditranskripsikan ke dalam kanvas erotis. Banyak dari kekuatan lukisan-lukisan terbaik terletak pada cara para penciptanya bekerja untuk mendapatkan detail yang tepat. Pikirkan tentang kesedihan dan kedalaman yang terbaca di sekitar mata dalam potret diri Rembrandt yang lebih belakangan. Atau tangan kanan bayi Yesus yang meraih ibunya dengan ragu dalam lukisan Madonna dan Anak oleh Fra Filippo Lippi. Atau anjing dengan kepalanya yang diputar dengan semacam kepatuhan yang tenang dalam lukisan The Haywain karya Constable. Perhatian terhadap detail ini menemukan padanannya dalam masturbasi, di mana kita juga memberikan perhatian pada hal-hal yang tampaknya sepele, yang bagaimanapun juga sangat penting untuk menghasilkan rangsangan erotis. Kita mungkin misalnya fokus intens pada cara tangan kiri ditekan di antara paha dalam sepasang legging hitam, atau cara longgar tali kulit tipis menggantung di sekitar pergelangan tangan, menarik perhatian pada keanggunan dan kekuatannya. Atau cara sepasang kacamata tergantung sedikit di bawah hidung, menyiratkan suasana yang teralihkan, sedikit dunia lain. Dibutuhkan keberanian tertentu, baik dalam seni maupun masturbasi, untuk mengatasi gagasan klise tentang apa yang seharusnya menjadi sebuah lukisan atau sesi. Dan sebaliknya, mengikuti apa yang benar-benar diminati seseorang, meskipun itu bertentangan dengan konvensi tertentu. Para seniman hebat tahu bagaimana menciptakan narasi miniatur. Pikirkan tentang wanita yang berbalik dalam lukisan Christina's World, karya Andrew Wyeth, atau bocah kecil yang menjawab para penyidik perang saudara dalam And When Did You Last See Your Father? Dan dalam masturbasi, kita menemukan pencarian yang sama untuk momen-momen kecil intensitas naratif. Kita berdua di perpustakaan, berdesakan di bawah meja, tangan mereka menyentuh tanganku di bangku taman. Cara mereka menghisap jariku sebelum ada yang menyadari saat makan malam. Teori klasik tentang melukis berpendapat bahwa kehidupan tidak akan pernah memberikan kesempurnaan mutlak, dan bahwa tugas seorang seniman adalah untuk mengedit realitas, menyusun sebuah ideal dari bahan mentah kehidupan. Pelukis Yunani kuno, Zeuxis, dikatakan telah meminta agar 5 gadis tercantik dari kota Kroton dibawa ke studinya, sehingga ia bisa menyalin bagian-bagian paling menarik dari masing-masing gadis. Dan kemudian lukis wanita paling sempurna di dunia. Apa yang tersebar di alam dikumpulkan menjadi satu dalam seni, kata Aristoteles tentang cerita ini. Ada sesuatu dari manuver yang sama dalam masturbasi, di mana hal yang kita masturbasi tentang mungkin tidak muncul di satu tempat dalam hidup, tetapi di mana kita bisa mengkondensasi, memperbaiki, menggabungkan, menambah dan mengurangi untuk mencapai tujuan kita.
Kita mungkin akan menggabungkan sepatu-sepatu itu dari 5 tahun yang lalu, dengan senyuman itu dari sore ini, dengan jaket hujan itu dari stasiun kereta kecil di pegunungan Alpen Swiss. Kita terbiasa berpikir bahwa cara untuk belajar tentang seni adalah pergi ke museum. Sebenarnya, kita disarankan untuk lebih memperhatikan apa yang terjadi di pikiran kita selama masturbasi. Kita harus sedikit bangga dengan kecerdikan otak kita saat mereka bekerja untuk menghasilkan momen keindahan estetika yang sangat terkonsentrasi bagi kita. Dan kemudian kita harus mentransfer setidaknya sebagian dari prestis yang saat ini dikuasai oleh seni ke masturbasi. Ini jauh lebih sederhana terabaikan dan sebenarnya hampir sama kreatifnya.